Katakan kalau dok, kalau semisalnya habis olahraga terus kita itu jongkok, itu dia bisa menyebabkan varises. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga baik selalu ya. Nah, jadi di video kali ini ya ada requestan spesial dari follower saya di Instagram ya, yaitu minta dibahas varises ya. Oke, menarik juga nih. Jadi varises itu kan merupakan suatu hal yang cukup sering kita temui ya. Ya, dia seringnya di kaki, tapi sebenarnya dia dapat di mana-mana. Nah, oke, langsung aja kita ke topiknya ya. Varises. Jadi, apa itu varises? Jadi, varises itu adalah suatu pelebaran dan juga pembengkakan pembuluh darah vena yang disertai dengan kerusakan katupnya. Nah, masih agak ngawang ya. Jadi gini dulu guys, kita secara umum dulu ya. Pembuluh darah manusia secara umum dibagi menjadi dua besar ya. Ada pembuluh darah arteri ya, dan juga pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung. Jadi ketika jantung itu memompa, duk-duk, itu dia keluar. Nah, dia nanti akan lewat arteri. Jadi ciri khasnya arteri ini dia letaknya itu dalam guys. Jadi kayak di sini misalnya di dada itu kayak dut, dut, dut. Di sebelahnya juga ada dut, dut, dut. Nah, denyut nadi ini dia seirama dengan denyut jantung kita. Nah, arteri ini selain dia lebih dalam letaknya, dia juga berfungsi mengangkut darah yang kaya akan nutrisi atau kaya akan oksigen juga. Nah, makanya dia itu nanti warnanya akan lebih merah daripada darah vena ya. Berikutnya lagi dia juga tekanan tinggi. Makanya mohon maaf kalau orang yang bunuh diri lewat sini dia akan muncrat. Berikutnya kambing atau sapi kalau dipotong atau ayam dia akan muncrat karena itu yang pecah adalah pembuluh darah arterinya. Nah, sedang pembuluh darah vena ini disebut juga sebagai pembuluh darah balik ya, atau dia itu pembuluh darah yang dia itu akan kembali ke jantung. Loh kok bisa? Kan jantung itu memompa. Nah, jadi darah vena ini dia bisa kembali ke atas jantung dengan cara apa? Dengan cara dia itu ada mekanisme katup. Ya, dia nanti akan dipompa oleh otot-otot kita yang kayak di kaki, di bagian tangan ya, dia akan dipompa, dia akan ke atas. Nah, pas dia akan jatuh, dia akan ditahan katupnya. Jadi kayak ke atas ketahan katupnya, ke atas ketahan katupnya gitu. Nah, dia nanti akan kembali ke jantung. Ciri khas lainnya dia adalah letaknya itu lebih luar, dia lebih di permukaan. Jadi kayak gini nih. Nah, kalau kita kayak gini-gini itu yang sering diinfus itu adalah pembuluh darah vena ya, yang kayak apa namanya, kelihatan urat-uratnya gitu. Itu adalah pembuluh darah vena. Berikutnya lagi dia mengangkut darah yang kaya akan CO2 atau kaya akan karbon dioksida. Nah, kebalikan dari si arteri tadi, jadi si vena ini ibaratnya kayak mengangkut darah yang kotor gitu ya, tanda kutip. Makanya darah vena itu dia warnanya lebih gelap daripada darah dari arteri gitu ya. Nah, kita kembali ke topik lagi, ke varises. Nah, si varises ini itu terjadi kenapa sih dok? Jadi ketika vena itu mau balik ke jantung, ya kan, harusnya kan dia balik ke jantung tuh. Ketika mau balik, dia itu nggak bisa balik ya. Apa penyebabnya? Yang pertama bisa faktor usia ya. Jadi semakin tua usia, elastisitas pembuluh darah dia akan berkurang. Yang kedua, sering pada wanita. Wanita itu dia kan ada namanya masa menopause ya, dia ada perubahan hormonal. Jadi dia akan beresiko mengurangi elastisitas pembuluh darah juga. Yang berikutnya adalah orang-orang yang obes atau orang-orang yang gemuk ya. Obesitas atau gemuk. Nah, orang-orang gemuk ini otomatis tekanan pada bagian perutnya, tubuhnya itu dia akan semakin berat. Jadi darah itu akan lebih susah untuk kembali lagi ya. Yang berikutnya ada karena penyakit. Contohnya pada orang-orang yang punya penyakit gagal jantung, punya penyakit liver ya, atau punya penyakit hati. Ada juga karena penyebabnya adalah hamil ya. Hamil. Jadi ketika hamil, perut ibu itu kan dia tekanannya meningkat tuh karena ada bayinya di situ kan. Nah, ketika dia itu hamil, otomatis tekanan meningkat sehingga darah itu akan kembali ke bagian jantung itu agak susah, dia akan tertahan, otomatis dia akan tertampung di bagian kakinya sehingga dia nanti akan menyebabkan tekanan membesar dan dia akan membengkak gitu ya.
Nah, itu karena faktor tadi. Selain itu juga ada faktor kebiasaan. Nah, ini hati-hati. Kebiasaan apa yang bisa menyebabkan varises? Yang pertama adalah berdiri terlalu lama. Nah, ini sering ya pada, mohon maaf, tukang cukur misalnya. Atau misalnya juga ada, kalau tukang parkir sih masih mending, dia kan berjalan-jalan tuh. Ketika berjalan tuh masih mending. Tukang cukur, berikutnya lagi sales-sales ya, kayak mungkin SPG gitu. Pernah nggak lihat SPG pakai stocking warnanya hitam gitu kan? Nah, sebenarnya itu ada manfaatnya guys, tapi kita akan bahas di belakang aja ya. Oke, jadi faktor resiko adalah berdiri terlalu lama ya. Lanjut kita ke penanganannya. Gimana penanganannya? Jadi sebelum ke penanganan kita gejalanya dulu ya. Gejalanya itu karena tadi pembuluh darah itu nggak bisa balik. Yang pertama dia bisa bengkak ya, kakinya itu akan bengkak. Berikutnya lagi dia bisa kemerahan. Berikutnya lagi dia bisa terasa panas pada kakinya. Atau mungkin juga ada sensasi berdenyut di bagian kaki juga bisa. Dan yang kelima ini yang khas ya, kalau udah agak parah itu akan muncul kelokan-kelokan pembuluh darah kayak gini gambarannya. Nah, ini adalah kelokan dari pembuluh darah vena karena dia itu gagal kembali ke atas. Nah, kenapa gagal? Karena tadi dia kerusakan katupnya. Nah, beda sama dengan dok, terus kalau misalnya ada orang yang nge-gym tangannya itu berotot, berurat, apakah itu merupakan varises? Jawabannya bukan. Jadi kalau itu hanya vena yang melebar. Vena yang melebar disebut sebagai venektasi. Tapi kalau venanya itu melebar, bengkak dan menghambat aliran darah, itu baru namanya varises gitu ya bedanya ya. Nah, gejalanya seperti apa? Tadi udah ya. Nah, sekarang penanganannya nih. Kalau dia itu masih awal, nyeri-nyeri gitu ya, bisa dikompres dengan air dingin. Berikutnya diberikan obat-obatan yang berfungsi untuk meredakan nyeri ya, kayak paracetamol, ibuprofen, atau analgetik yang lainnya ya, yang bisa diresepkan oleh dokter. Nah, berikutnya lagi juga bisa diberikan obat-obatan yang memperkuat pembuluh darahnya supaya dia itu lebih elastis lagi, juga ada obatnya seperti itu. Nah, tapi kalau dia itu sudah parah, ya mau nggak mau harus dioperasi ya. Bisa dia itu diambil pembuluh darahnya, bisa juga dia nanti akan di laser ya, dimatikan pembuluh darahnya, atau juga bisa namanya ini yang sering ya, yaitu skleroterapi. Dia akan disuntikkan sebuah cairan. Nah, cairannya ini dia nanti akan menyebabkan pengerusakan ya. Jadi emang sengaja pembuluh darah yang melebar tadi dirusak sekalian. Supaya apa ya? Supaya darah tuh nggak lewat situ, daripada lewat tapi dia macet kan malah mengganggu ya. Jadi dia akan dirusak supaya dia hancur sekalian gitu ya. Nah, itu dia seputar varises. Nah, sekalian ditambahin ya, kan juga ada tuh yang mengatakan mitosnya mengatakan kalau dok, kalau semisalnya habis olahraga terus kita itu jongkok, itu dia bisa menyebabkan varises. Nah, jawabannya enggak ya teman-teman. Memang ketika dia itu jongkok bisa mengganggu aliran darah, tapi kan ya paling namanya orang habis olahraga jongkok kan nggak nyampe 2 jam 3 jam ya, cuman paling sebentar doang, atau kakinya nakut sebentar doang, itu sih nggak masalah ya. Yang masalah itu kalau dia itu lama ya lebih sering sih karena tadi ya berdiri lama. Nah, oh ya, tambahan lagi ya, buat pengobatan tadi juga ada namanya diberikan stocking khusus ya, dia stocking pada kaki. Nah, ini jawaban tadi ya, ketika ada sales SPG atau mungkin karyawan yang dia berdiri lama akan diberikan stocking ya. Stocking ini dia bersifat untuk mengkompresi, jadi itu membantu memompa pembuluh darah venanya itu supaya darahnya itu dia nggak balik ke bawah lagi ya, dia akan ke atas. Jadi stocking itu nggak cuma buat model, tapi dia juga untuk membantu supaya aliran darahnya kembali lancar gitu ya guys ya. Nah, jadi itu ya, kita bahas sekilas seputar varises ya. Oke, mungkin saja ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik share, tekan subscribe, dan juga like dan share ke teman-teman kalian, keluarga, kerabat ya, supaya bisa bernilai jari untuk kita semua. Terima kasih, banyak kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.